Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Artificial Intelligence. Yang pertama akan dibacakan oleh Gary. Kepada Gary dipersilakan. Baik, artificial inteligensi atau AI. Apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Artificial dapat disebut sebagai buatan, sedangkan inteligensi diartikan sebagai kecerdasan. Maka AI memiliki arti kecerdasan buatan. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pada saat ini, contoh penerapan AI terbanyak yaitu pada produk untuk pelayanan teknologi terbaru, penelitian, analisis perilaku konsumen bagi perusahaan, mendeteksi penipuan, proyeksi pasar atau perkiraan penjualan, memantau keamanan di internet dan IT, serta mengotomatisasi pekerjaan. Klasifikasi pada AI. Yang pertama, klasifikasi utama dari AI. Pertama, strong AI atau AI kuat. Sistem AI dengan kemampuan kognitif seperti manusia pada umumnya, ketika diberikan tugas atau perintah yang belum dikenali, sistem AI ini memiliki cukup kecerdasan untuk menemukan solusi dari setiap tugas atau perintah yang dikerjakannya. Yang kedua, weak AI atau AI lemah. Sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Contoh, Apple Siri dan Google Assistant. Yang kedua, klasifikasi AI. Yang pertama, reaktif mesin reaktif. Contoh dari AI ini adalah yang memiliki kemampuan mengidentifikasi bagian di papan catur dan membuat prediksi langkah untuk bisa menang dalam permainan. Sayangnya, sistem AI ini tidak memiliki kemampuan untuk diterapkan di berbagai situasi. Yang kedua, limited memory. Memori terbatas. AI yang mampu memberi keputusan di masa depan. Contohnya, kendaraan kemudi yang dapat digunakan pengalaman perjalanan di masa lalunya untuk mengambil keputusan di perjalanan masa depan yang berikutnya. Yang selanjutnya, theory of mind, teori pikiran. Sistem AI yang memiliki keyakinan sendiri, keinginan sendiri, dan niat yang mengaruhi keputusan yang dibuatnya. AI jenis ini belum ada. Selanjutnya, self-awareness, kesadaran diri. Mesin yang memiliki kesadaran diri untuk mengerti keadaannya dan dapat mengolah informasi untuk mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh orang lain. AI jenis ini belumlah ada. Sekian dari saya. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang virtual reality. Beberapa contoh penerapan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu virtual reality. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata. Dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer, umumnya teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang. Namun, dalam industri games, VR juga sering digunakan. Teknologi VR yang disandingkan dengan AI nantinya dapat dipersonalisasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya penerapan AI dalam teknologi VR secara imajiner dapat dilihat dalam film Iron Man. Dalam film tersebut, seluruh karakter film dapat hidup dan berinteraksi dengan data. Dengan kata lain, selain memberikan visualisasi yang lebih hidup, pengadopsi AI pada VR pun bisa dapat dipersonalisasi mengikuti kebutuhan penggunanya. Yang kedua, mobil pintar. Belakangan ini, di pasar otomotif Indonesia sedang booming
dengan mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip teknologi AI atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot. Fungsi AI pada mobil pintar umumnya terdiri dari dua. Pertama, sebagai infotainment human machine interface alias pendukung layanan digital seperti speech recognition, gesture recognition, eye tracking, dan drive monitoring. Kedua, Advanced Drive Assistance System atau ADS, yang memungkinkan kendaraan mengemudi secara otomatis atau bisa disebut dengan istilah autopilot. Lewat kemampuan ini, AI bekerja dengan pemanfaatan kamera, sensor, dan radar. Ketiga, memaksimalkan kamera smartphone. Salah satu penerapan teknologi AI dalam ponsel yang ini dengan kamera bokeh. Awalnya, bokeh hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kamera profesional. Namun, dengan adanya teknologi AI, pada ponsel dapat meningkatkan kemampuan lensa ponsel dalam memotret, merekam, mendeteksi objek foto, dan memaksimalkan sejumlah pengaturan hingga hasil tangkapan terlihat berkualitas. Hal ini membuat orang yang hobi fotografi tidak perlu repot untuk membawa kamera saat bepergian. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Noverino. Kepada Noverino, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh dari teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah aplikasi ojol. Teknologi AI dalam aplikasi ojol atau ojek online digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi. Misalnya mencari memesan ojol, aplikasi langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan pelanggan. Ketika memesan makanan dengan kata kunci soto misalnya, aplikasi langsung mencari daftar warung berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya lokasi terdekat, berdasarkan terbanyak, ataupun tarif pengguna murah dan sebagainya. Kemudian teknologi AI juga digunakan dalam urusan keamanan pelanggan maupun pengemudi. Teknologi AI kini digunakan untuk mendeteksi adanya pemberhentian yang direncanakan. Ketika sistem mendeteksi hal tersebut, sistem akan mengirim notifikasi ke penumpang dan menanyakan apakah penumpang atau pengemudi membutuhkan bantuan. Yang kelima adalah chatbot. Sekarang sudah banyak situs atau aplikasi yang menggunakan bantuan chatbot. Kemampuan chatbot muncul karena adanya AI chatbot, salah satu penerapan teknologi AI yang akan memudahkan aktivitas manusia. Dalam bisnis, chatbot punya banyak peran selain sebagai pusat pelayanan dan informasi selama 24 jam sehari. Teknologi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi para penjual. Hal itu dikarenakan seluruh informasi pelanggan yang berinteraksi dengan chatbot direkam. Berdasarkan rekaman tersebut, perusahaan akan mendapatkan email, nomor telepon, usia, gender, dan kebiasaan tersebut. Kumpulan data tersebut akan diolah untuk dijadikan bahan strategi pemasaran, pendekatannya biasa melalui newsletter, rekomendasi produk, atau diskon. Yang keenam, digunakan di industri perbankan. Dunia perbankan, penerapan teknologi digunakan untuk mencegah penipuan. Machine learning dapat mencegah penipuan dengan memantau kebiasaan pengeluaran dari nasabah secara teratur. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti interval antara transaksi, lokasi, nilai, dan lainnya, teknologi tersebut dapat membantu menentukan apakah transaksi tersebut sah atau penipuan. Kecerdasan buatan dapat membantu juga dalam melindungi pembayaran nasabah dengan menggunakan pengenalan wajah dan ucapan dan memungkinkan hanya pembayaran resmi untuk dilakukan. Waspada untuk berbagai pembayaran seperti tagihan, pinjaman, transfer juga bisa dikelola oleh AI. Selain itu, juga dengan menggunakan AI di kehidupan sehari-hari, bank telah sepenuhnya digital. Bahkan untuk membuat rekening bank pun sekarang bisa dilakukan secara digital. Baiklah, sekian dari saya. Di bawah tersebut adalah link sumber dari materi kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.